Oh, teman, pertanyaannya apakah Ibu pernah Investasi. berinvestasi kan Iya. ya? Ibu Jasin itu biasa berinvestasi dalam bidang properti, tapi khususnya itu masalah tanah. Itu menurut saya sebuah investasi yang sangat justru dari segi kehalalan itu ya halal karena itu sebagai hak milik, terus tidak ada unsur riba dan lain sebagainya gitu. Terus saya berpikir bahwa tanah itu tidak akan ada nilai susut atau nilai apa namanya, Harganya nilai berkurang. nah itu kan tidak ada ceritanya gitu loh. Jadi untuk investasi tanah itu menurut saya peluang yang justru paling menjanjikan, apalagi kalau itu posisinya, letak posisi tanah itu bisa dibilang sebagai tanah yang strategis. Itu cepat sekali kenaikannya. Sebagai contoh saja, itu tahun 2010 itu saya pernah beli tanah yang waktu itu memang masih murah, hanya 38 juta. Itu sekarang nilainya sudah 225-an juta. Itu contoh satu invest Bu Justin di situ itu. Investasi bergerak atau tidak bergerak, Bu? Itu bisa dibilang ya tidak bergerak dong, kan berupa tanah jadi tidak pindah kemana-mana. Timbal baliknya itu apa? Iya, timbal balik yang Timbal balik dari investasi itu ya. Jadi timbal baliknya yaitu kenaikan harga itu. Lah terus ini begini, ada cerita begini. Jadi invest saya berupa tanah itu selain saya mendapatkan harga nilai yang sekarang itu karena Bu Jasin itu profesinya sebagai seorang guru ya, itu saya tidak pernah yang namanya mengerjakan tanah itu saya kerjakan, kan itu tanah sawah kebetulan. Saya nggak pernah mengerjakan tanah itu sendirian, jadi setiap tahun itu saya jual. Setiap tahun saya jual, itu 1 tahunnya itu kita sudah menerima 8 juta sekian begitu. Itu di luar harga yang inti sekarang itu. Jadi itu pendapatan bisa dibilang lain-lain. Andaikan itu kita tanami sendiri hasilnya lebih banyak lagi, tapi karena profesi Bu Justin di sini itu sebagai guru sehingga tidak mungkin untuk ngayahi hal tersebut. Oke. Pernahkah Bu Justin bekerja di suatu perusahaan sebelum bekerja di SMP2 ini? Belum pernah. Jadi Bu Justin pernah saya ceritakan ke kalian ya, bahwa dari lulus kuliah itu langsung bekerja di SMP2 pertama, dan insya Allah sampai terakhir nanti pensiun mudah-mudahan tetap di sini. Amin. Tinggal balik apa ya, Bu? Yang Ibu dapatkan selama bekerja di SMP2 ini, timbal baliknya apa? Ya, kalau timbal balik itu kita bisa bilang itu sebuah imbalan yang kita terima selama kita bekerja begitu kan ya. Karena kita posisinya sebagai ASN, pegawai negeri, otomatis standarnya gaji kita itu dari APBN. Jadi gaji itu dari pemerintah pusat. Lah, untuk besarannya itu tergantung golongan kita. Kalau seperti Bu Justin ini golongan 3D itu se-Indonesia Raya sama semua. Jadi golongan 3D itu gajinya sekian, itu sudah ada ketentuannya. Nah, untuk tambahan-tambahan misalkan ada tunjangan kinerja dan tunjangan profesi itu di luar dari gaji pokok yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi mungkin ada dana kinerja itu sumbernya dari APBD gitu. Besarannya berbeda-beda. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Ada tunjangannya tuh kayak apa aja, Bu? Tunjangan kesehatan Tunjangan itu ada 2 kalau guru ya, yang namanya tunjangan profesi guru. Itu kita terima 3 bulan sekali. Besarannya berapa? Itu sama dengan 1 bulannya gaji pokok kita. Jadi misalkan 3D seperti Bu Justin ini gaji pokoknya misal ini ya 3 juta. Berarti kali 3 karena kita terimanya triwulanan, berarti kali 3 9 juta begitu. Itu contohnya aja, besarannya seperti itu. Jadi kalau dikalkulasi 1 bulannya ya banyak guru itu gajinya begitu. Tapi untuk yang tunjangan profesi itu diterimakan 3 bulan sekali. Terus ada lagi tunjangan namanya tunjangan kinerja. Itu tergantung kinerja kita terhadap pekerjaan kita. Jadi misalkan itu ketentuannya harus absen jam sekian sampai jam sekian. Kalau absennya itu melebihi dari aturan yang ditentukan, itu berpengaruh terhadap penerimaan ya. Jadi kalau terlambat 15 menit itu potongannya 0,25%. Kalau terlambat 1 jam ke atas itu berapa persen? Lah itu berpengaruh terhadap kinerja atau dana kinerja yang kita terima, yang biasanya pemerintah Kota Madiun itu diberikan tanggal 10 setiap bulannya.